Hello everyone. Di dalam video ini yang kita mau belajar ialah bahwa setan sebenarnya dia tidak tahu waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Kristus langsung siap untuk menggantikan kematian mereka. Dan di dalam video ini kita akan buktikan bahwa yang menuntut kematian bukan setan. Saya mau baca dari Letter 22 dikatakan, di saat Adam dan Hawa berdosa, Kristus katakan, biarlah hukumannya dijatuhkan kepadaku, agar manusia diberikan kesempatan lagi. Dan waktu Tuhan Yesus katakan itu, setan tidak tahu itu. Jadi untuk mengatakan bahwa setan menuntut kematian, sementara dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah siap untuk mati untuk menggantikan kematian Adam dan Hawa yang sepatutnya mati, itulah buktinya bahwa setan bukan yang menuntut kematian. Di dalam video ini akan ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa ajaran yang mengajarkan bahwa yang menuntut kematian adalah setan adalah ajaran yang bukan berasal dari the mind of God. Saya mau baca dari Roma 5 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan bahwa waktu Bapa mengungkapkan kasihnya terhadap manusia, sementara manusia berdosa, Bapa mengungkapkannya dengan anaknya diberikan untuk mati menggantikan kematian orang berdosa. Yang mana kematian itu langsung digantikan oleh anaknya di saat Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Dan itulah pengungkapan kasih Bapa yang tidak disetujui oleh setan, karena setan menginginkan semua orang yang berdosa mati, dibinasakan, dipisahkan dari Bapa untuk selama-lamanya, sebagaimana dia juga telah dipisahkan dan tunggu tanggal mainnya akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, apa kasih Bapa? Apa kasih Bapa yang diungkapkan kepada manusia di saat Adam dan Hawa berdosa? Apa kasih Bapa yang diungkapkan oleh kematian anaknya di kayu salib? Walaupun anaknya belum mati, tapi kasih Bapa sudah diungkapkan. Kasih Bapa diungkapkan dengan dia ungkapkan justice-nya dan mercy-nya. Kristus punya kematian di kayu salib mengungkapkan justice-nya Bapa dan mercy-nya. Kita tahu setan berusaha untuk memisahkan justice-nya Bapa dari mercy-nya. Sementara keadilan Bapa bukan hanya menuntut orang berdosa punya dosa diampuni, yaitu mercy-nya, tetapi keadilan Bapa juga menuntut hukuman mati dijalankan, sebagaimana dia juga menuntut dosa orang berdosa diampuni. Dan yang memenuhi tuntutan justice-nya adalah anak Bapa. Sehingga manusia sekarang bisa diampuni karena justice-nya atau kematiannya langsung dipenuhi oleh anaknya. Sehingga Adam dan Hawa diberikan probation lagi untuk tidak mengulang lagi pelanggaran mereka di Taman Eden. Jadi sangat jelas kita baca di sini yang menuntut kematian orang berdosa adalah God, bukan setan. Dengan anak Bapa memenuhi justice-nya Bapa, maka dosa orang berdosa dapat diampuni. Artinya tidak bisa dosa orang berdosa diampuni kalau orang berdosa mati untuk memenuhi tuntutan justice-nya Bapa. Jadi Bapa adalah just dengan mercy karena anaknya yang menjalankan dia punya justice, sehingga orang berdosa bisa menerima mercy-nya. Dan itulah yang setan benci untuk manusia mengetahui, karena setan menginginkan manusia untuk hilang sebagaimana dia pun dengan malaikat-malaikatnya hilang. Kedua-duanya diungkapkan oleh kematian anaknya di kayu salib. Itu sebabnya setan sangat menyerang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengharapan satu-satunya bagi orang berdosa untuk memperoleh kehidupan kekal. Yang berciuman di kayu salib adalah justice-nya Bapa dengan mercy-nya Bapa. Bukan sebagaimana yang diajarkan Adrian Evans bahwa yang berciuman di kayu salib adalah justice-nya setan dengan justice-nya Bapa, yang mana dia katakan justice-nya Bapa sebenarnya adalah mercy-nya Bapa. Sama sekali bukan. Itu adalah ajaran yang tidak akan kita temukan di Alkitab kecuali kita putar balikan arti firman Tuhan. Waktu justice, yaitu Bapa turun dari surga bersama dengan para malaikat-malaikatnya, Bapa tunduk dengan hormat. Kenapa Bapa tunduk dengan hormat? Karena tuntutan justice-nya dipuaskan. Makanya dia katakan, it is enough. The atonement is complete. Karena tuntutan justice-nya dipenuhi, sehingga mercy-nya juga bisa dengan bebas dijalankan. Karena anaknya sudah memenuhi tuntutan justice-nya. Dan oleh sebab itu,
manusia bisa menerima mercy-Nya. Dan mercy-Nya itu bisa dinikmati dalam provision kedua, agar mereka tidak mengulang kembali kegagalan mereka di Taman Eden. Saya mau baca di Review and Herald, dikatakan, dalam rencana keselamatan ini harus ada tumpah darah. Artinya tanpa tumpah darah tidak ada keselamatan. Sementara Adrian Abbas katakan, orang berdosa, dosanya bisa diampuni tanpa tumpah darah. Dan kalaupun ada tumpah darah, itu karena yang menuntut kematian adalah justice-nya setan, bukan justice-nya God. Kita bisa lihat bahwa ajaran itu sangat tidak cocok dengan the law and the testimony. Kenapa harus ada tumpah darah? Karena upah dosa adalah kematian. Walaupun Kristus belum mati di saat Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, namun janjinya pasti. Janjinya bahwa dia akan mati di kayu salib pasti, karena mustahil untuk Bapa berbohong. Sehingga barang siapa percaya atau beriman bahwa Bapa punya anak akan mati nanti untuk menggantikan kematian orang berdosa, iman mereka adalah caranya untuk menerima janji Tuhan. Dan bagaimana iman mereka diungkapkan? Mereka punya iman diungkapkan dengan mereka mempersembahkan persembahan domba atau tumpah darah yang melambangkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian binatang adalah menapan pernyataan bahwa upah dosa adalah kematian, yang melambangkan kematian Tuhan Yesus sebagai kematian yang memenuhi tuntutan hukum Bapa. Artinya korban-korban itu adalah bukti bahwa upah dosa adalah kematian. Bahwa yang Tuhan katakan di Taman Eden, "You shall surely die," digenapi dengan domba-domba dipersembahkan, tumpah darah domba-domba yang melambangkan kematian Tuhan Yesus atau tumpah darah anak Bapa di kayu salib. Dan tumpah darah itu memenuhi tuntutan justice-nya Bapa, sehingga manusia bisa dipersatukan kembali dengan Bapa, karena manusia tidak perlu mati, dengan catatan di jangka waktu probation kedua yang diberikan oleh mercy-nya Bapa dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib digunakan dengan tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Tanpa tumpah darah atau tanpa justice-nya Bapa diboskan oleh anaknya di kayu salib, tidak akan ada atonement, tidak akan ada reconciliation, tidak akan ada perdamaian. Dosa manusia tidak bisa diampuni kalau dia sendiri harus mati memikul upah dosanya. Dosa hanya bisa diampuni jikalau justice-nya Bapa dijalankan dengan sempurna, dan yang menjalankannya adalah anak Bapa. Dengan Adam mempersembahkan korban berdarah, Adam menunjukkan imannya kepada kematian anak Bapa sebagai pengganti kematiannya sendiri, walaupun melalui korban-korban domba yang adalah lambang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau seseorang menolak tumpah darah, dia menolak kematian Kristus sebagai pengganti kematian orang dosa. Dan kita akan lihat contohnya dalam kehidupan Kain, karena dia menolak untuk mempersembahkan korban tumpah darah. Dengan kata lain, dia tidak beriman bahwa Tuhan Yesus adalah yang akan menggantikan kematian orang dosa. Tapi kita akan bahas nanti itu. Jadi sekarang kita akan melihat bahwa setan tidak tahu kebenaran ini, kebenaran bahwa dosa manusia hanya bisa diampuni dengan kematian anak Bapa. Dan dia tidak tahu bahwa anak Bapa siap untuk mati menggantikan kematian Adam dan Hawa waktu mereka berdosa di Taman Eden. Dia tidak tahu bahwa anak Bapa telah menggantikan kematian orang berdosa melalui kematian binatang-binatang yang dipersembahkan, yang mana tumpah darahnya adalah lambang kematian Kristus di kayu salib untuk mempersatukan orang berdosa dengan Bapa. Jadi waktu mereka mempersembahkan korban-korban ini, setan memperhatikan dengan seksama korban-korban yang dipersembahkan setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Dan bagaimana sikap setan waktu dia memperhatikannya? Dia sangat gelisah waktu dia melihat pengabdian dan hikmatnya yang berhubungan dengan penumpahan darah binatang-binatang yang mereka persembahkan. Upacara ini bagi setan dipenuhi dengan misteri. Dengan kata lain, dia tidak mengerti maknanya dari tumpah darah ini. Jadi pertanyaannya, kalau dia yang menuntut kematian, kenapa dia bingung dengan tumpah darah? Karena kematian adalah tumpah darah. Dia tidak mengerti bahwa domba-domba ini adalah lambang kematian Kristus di kayu salib.
Namun dia segera menyelidiki bahwa persembahan tumpah darah ini adalah lambang dari peristiwa yang belum terjadi, yang akan mempersatukan kembali manusia berdosa dengan Bapa di surga. Dia pun segera menyelidiki bahwa korban-korban ini mengungkapkan bahwa akan ada pertobatan terhadap dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Kita tahu setan ingin untuk Adam dan Hawa terpisah untuk selama-lamanya dengan Bapa, sebagaimana dia pun waktu berontak terpisah dari Bapa. Karena kita tahu misery loves company. Sehingga upacara ini sangat tidak harmonis dengan tujuannya. Tujuan setan untuk memisahkan, sekarang dia lihat Tuhan sedang bekerja untuk mempersatukan. Itu sebabnya setan katakan, every sin must meet its punishment. Semua dosa harus dihukum mati. Sementara yang dihukum mati bukan orang berdosa, dan dosa orang berdosa bisa diampuni. Sementara dia sudah hilang selama-lamanya. Itu sebabnya dia katakan, every sin must meet its punishment. Jadi upacara ini sangat tidak harmonis dengan tujuannya. Dan oleh sebab itu, oleh sebab tumpah darah ini nampaknya bagi setan adalah lawannya dari apa yang dia kehendaki, maka dia dengan segera bekerja untuk mempengaruhi pikirannya Kain untuk berontak melawan upacara korban tumpah darah ini, yang adalah lambang dari kematian juru selamat yang akan menggenapinya. Dia tahu Adam dan Hawa akan diselamatkan kalau dosanya diampuni. Dan dosanya hanya bisa diampuni kalau ada tumpah darah, yang mana darah itulah darah pengganti kematian Adam dan Hawa. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Inilah buktinya bahwa bukan setan yang menuntut kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa kematian anak Bapa bukan untuk memenuhi tuntutan justice yang setan. Karena jikalau setan yang menuntut kematian Tuhan Yesus di kayu salib, pertanyaannya, kenapa setan bingung waktu korban binatang dipersembahkan sebagai lambang kematian Kristus di kayu salib, kalau dia yang menuntut kematian? Artinya, rencana keselamatan yang terdiri dari kematian anak Bapa, setan tidak ketahui. Itulah buktinya bahwa bukan dia yang menuntut kematian, karena sudah ada kematian yang melambangkan kematian Tuhan Yesus tanpa sepengetahuan setan. Seharusnya setan mengerti dong makna korban-korban tumpah darah yang dipersembahkan sebagai lambang kematian anak Bapa di kayu salib, kalau dia yang menuntut kematian. Inilah buktinya bahwa Bapa dan anaknya sudah merencanakan rencana keselamatan, yang mana anaknya Bapa lah yang akan menggantikan kematian orang berdosa. Sebelum setan mengetahui rencana ini, nanti waktu dia mempelajarinya melalui upacara tumpah darah binatang yang dipersembahkan, baru dia ketahui bahwa Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib nanti adalah yang akan menggantikan kematian Adam dan Hawa. Sehingga bukan setan yang menuntut kematian, sangat jelas. Setan tahu bahwa upah dosa adalah kematian. Setan pun tahu bahwa upah dosa adalah tumpah darah. Itu sebabnya dia tahu bahwa kematian Adam dan Hawa akan dipikul oleh selain Adam dan Hawa yang sepatutnya mati. Itu sebabnya setan tahu bahwa kematian Adam dan Hawa akan dipikul oleh selain Adam dan Hawa yang sepatutnya mati. Yang waktu dia mempelajarinya melalui korban-korban binatang adalah lambang daripada kematian Tuhan Yesus nanti di kayu salib. Setan mengerti bahwa tidak akan ada pengampunan dosa tanpa tumpah darah. Sementara guru-guru palsu di akhir zaman ini mengajarkan bahwa tidak perlu ada kematian untuk orang berdosa, dosanya diampuni. Sementara setan sendiri tidak percaya ajaran itu, karena yang diajarkan adalah salah, karena setan adalah bapa pembohong. Jadi sekarang kita mau melihat sikapnya Kain terhadap korban yang dipersembahkan, karena kita tahu sikapnya Kain adalah sikapnya setan mengenai rencana keselamatan orang berdosa. Kita tahu pikirannya Kain dipengaruhi oleh pikirannya setan, sebagaimana Hawa dipengaruhi oleh setan di Taman Eden, waktu Hawa percaya tipuannya setan mengenai karakternya Bapa. Saya mau baca dari buku Patriarchs and Prophets. Dikatakan, Kain menyimpan di dalam hatinya roh pemberontakan dan persungutan terhadap Bapa karena kutukannya yang diucapkan di atas bumi, dan kepada umat manusia karena dosanya Adam.
Dia mengizinkan pikirannya untuk berpikir serupa dengan yang membuat kejatuhannya setan di surga, di mana dia mempertanyakan justice dan otoritasnya God. Persis sebagaimana setan juga mempertanyakan justice dan otoritasnya God. Setan katakan dalam pemberontakannya bahwa justice-nya God tidak konsisten dengan mercy-nya, sehingga pelanggar hukumnya harus mati tanpa dosanya diampuni. Dan itulah sebabnya mengapa dia katakan every sin must meet its punishment. Itulah sebabnya mengapa setan gelisah waktu dia melihat bahwa dosa Adam dan Hawa bisa diampuni. Karena tumpah darah yang dia amati adalah tumpah darah pengganti kematian Adam dan Hawa, yang setan katakan sepatutnya harus mati. Setan katakan every sin must meet its punishment, dengan kata lain, Adam dan Hawa harus mati. Sementara melalui upacara ini yang dia amati, dia melihat bahwa yang mati bukan Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mengapa Kain, yang pikirannya sudah dipengaruhi oleh setan, memprotes terhadap upacara ini yang menuntut kematian domba, yang adalah lambang kematian Kristus di kayu salib sebagai pengganti kematian orang berdosa. Kain tidak mau mempersembahkan korban berdarah, yang artinya dosa orang berdosa dapat diampuni, yang hanya dapat diperoleh melalui kematiannya anak bapa. Dia tidak mau menunjukkan pertobatan dari dosanya dan imannya kepada Juru Selamat melalui korban persembahan yang berdarah. Dengan kata lain, setan melalui Kain mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kematian anak bapa yang menggantikan kematian Adam dan Hawa. Dia katakan, every sin must meet its punishment. Setiap pelanggar hukum harus mati. Seandainya setan yang menuntut kematian Tuhan Yesus, maka dia tidak akan gelisah terhadap lambang kematian anak bapa dalam bentuk korban persembahan yang mana darahnya ditumpahkan. Kain tidak mau mengakui kebutuhannya akan seorang juru selamat dari kebinasaannya. Dan sikap Kain ini adalah pengungkapan sikapnya setan terhadap kematian Kristus di kayu salib. Sangat jelas bahwa yang menuntut kematian orang berdosa bukan setan. Siapa saja yang mengajarkan seperti itu telah dipengaruhi oleh roh yang sama yang mempengaruhi hatinya Kain dalam persembahannya. Kain mempersembahkan korban buah-buahan hasil pekerjaannya, yang menunjukkan penolakannya terhadap darah Kristus yang membayar upah dosa manusia yang seharusnya mati. Dia menunjukkan dari persembahannya bahwa upah dosa bukan kematian, sebagaimana yang diungkapkan oleh setan kepada Hawa di Taman Eden. Dia katakan, kamu walaupun melanggar hukum Tuhan, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Bahwa upah dosa, katanya, bukan tumpah darah. Pertanyaannya, persembahannya siapa yang diterima Tuhan? Persembahannya Kain atau Habel? Jawabannya, persembahan tanpa tumpah darah ditolak. Karena tanpa kematian anak bapa, tidak ada pengampunan dosa. Sementara persembahannya Habel diterima, karena persembahannya menunjukkan ketergantungannya kepada kematian anak bapa yang menggantikan kematiannya. Habel mengakui bahwa upah dosa adalah kematian yang dituntut bapa, sementara Kain menolak hal itu. Dia tidak percaya bahwa upah dosa adalah kematian, dan bahwa dosanya hanya bisa diampuni jika kematiannya digantikan oleh anak bapa yang memenuhi tuntutan justice-nya God. Setan mengatakan bahwa dosa orang berdosa tidak bisa diampuni, karena Tuhan harus menjalankan justice-nya tanpa mercy. Yang setan harapkan ialah agar setelah Adam dan Hawa berdosa, setan akan menduduki Taman Eden dan menikmati buah pohon kehidupannya. Namun dia sangat dikecewakan waktu dia melihat bahwa dosanya Adam dan Hawa diampuni, waktu dia melihat tumpah darah binatang yang dikorbankan, yang dia mengerti sebagai lambang kematian anak bapa yang akan memenuhi tuntutan justice-nya God. Dia bisa melihat bahwa upacara-upacara ini membukakan pintu pengharapan bagi manusia untuk dikembalikan dengan Bapa. Sementara pintunya sendiri bersama para malaikat-malaikatnya sudah tertutup selama-lamanya, sampai dia nanti dibinasakan dari semesta alam ini menjadi seakan-akan dia tidak pernah ada. Sekali lagi, sangat jelas bahwa yang menuntut kematian orang berdosa yang digantikan oleh anaknya Bapa adalah God,
bukan setan. Rencana keselamatan direncanakan oleh Bapa dengan anaknya sebelum Lucifer diciptakan. Dan rencana ini termasuk kematian anak Bapa yang melalui kematiannya dan penurutannya akan mempersatukan makhluk ciptaannya dengan God. Bagaimana setan yang menuntut kematian kalau kematian itu adalah rencana Bapa dengan anaknya sebelum Lucifer itu sendiri diciptakan? Ajaran yang mengajarkan God does not kill adalah ajaran yang sangat tidak masuk akal karena sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kain dan Habel diuji untuk menunjukkan apakah mereka percaya firman Tuhan, sebagaimana Adam juga diuji waktu dia di Taman Eden. Mereka berdua mengetahui tentang ketentuan yang dibuat untuk keselamatan manusia. Mereka juga mengerti sistem persembahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka perlu mengungkapkan iman mereka kepada Juru Selamat yang dilambangkan oleh persembahan-persembahan itu. Dan pada saat yang sama, untuk mengaku ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Juru Selamat untuk dosa mereka diampuni. Dan mereka juga tahu bahwa dengan demikian, menyesuaikan diri dengan rencana ilahi untuk penebusan mereka, mereka memberikan bukti kepatuhan mereka kepada kehendak Tuhan. Jadi Kain dan Habel sama-sama mengerti makna korban-korban yang dipersembahkan sebagai pengungkapan ketergantungan mereka akan keselamatan mereka. Bahwa tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Mereka berdua sama-sama mendirikan mezbah mereka dan masing-masing membawa persembahan. Jadi perbedaannya antara Kain dan Habel, Habel mempersembahkan korban binatang berdarah sesuai dengan instruksi yang diberikan Tuhan. Sementara Kain hanya mempersembahkan persembahan buah-buahan tanpa tumpah darah sebagai pengungkapan iman kepada Juru Selamat yang menggantikan kematian tuntutan justice Bapa. Persembahan Kain mengungkapkan isi hati setan yang menyangkal kematian anak Bapa di kayu salib sebagai satu-satunya cara dosa manusia diampuni. Kain mengharapkan dosanya diampuni tanpa tumpah darah. Kain tidak percaya bahwa upah dosa adalah kematian, dan persembahannya mengungkapkan hal itu. Sementara Habel percaya bahwa upah dosa adalah kematian. Inilah bukti yang sangat jelas bahwa Kain percaya perkataan-perkataan setan kepada Hawa bahwa upah dosa bukan kematian. Setan katakan di Taman Eden bahwa dosa bisa diampuni tanpa tumpah darah, dan hal itu diungkapkan melalui persembahannya Kain. Sangat jelas bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah God, bukan setan. Setan katakan kepada Hawa dan Kain bahwa tidak ada yang perlu mati, karena upah dosa bukan kematian. Jadi pertanyaannya, mengapa setan yang menuntut kematian kalau dia katakan kepada Hawa dan melalui persembahannya Kain bahwa upah dosa bukan kematian? Jawabannya, karena setan adalah pembohong. Kita tahu yang menuntut kematian pelanggar hukum Bapa adalah God. Kain tidak mempersembahkan domba berdarah karena dia percaya bisikan setan bahwa upah dosa bukan kematian. Dan oleh sebab itu, persembahannya ditolak Tuhan. Tuhan tidak mengakui persembahannya karena Kain tidak percaya bahwa upah dosa adalah kematian. Sementara persembahan Habel diterima Tuhan karena dia mengakui justice dan mercy-nya God dengan mempersiapkan pengganti kematian orang berdosa, dan siap mengampuni dosanya jika manusia mengakui bahwa upah dosa adalah kematian yang dipikul anak Bapa untuk memenuhi tuntutan justice-nya Bapa. Kain dan Habel mewakili dua kelompok manusia yang akan ada di dunia sampai akhir zaman. Satu kelompok mengakui bahwa upah dosa adalah kematian yang mana kematiannya dipikul anak Bapa untuk memenuhi tuntutan justice-nya God. Sementara kelompok lainnya, mereka tidak mengakui bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan justice-nya God. Mereka mengajarkan bahwa upah dosa bukan kematian, sehingga dosa dapat diampuni tanpa ada yang harus mati. Dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk memenuhi justice-nya setan. Dengan kata lain, mereka katakan upah dosa adalah kematian untuk memenuhi tuntutan justice-nya setan. Sister White menulis
dosa manusia hanya dapat diampuni melalui nilai kehidupan dan kematiannya di kayu salib. Tanpa kematiannya di kayu salib yang hina itu, tidak akan ada pengampunan dosa. Rencana keselamatan bukan rencananya setan. Karena kalau setan yang menuntut kematian anak Bapa, maka dosa manusia hanya dapat diampuni melalui kematian anak Bapa di kayu salib untuk memenuhi tuntutan justisnya setan yang dilanggar. Sehingga seandainya setan tidak menuntut kematian, maka tidak seorang pun dosanya dapat diampuni. Jadi apakah kita perlu bersyukur kepada setan untuk tuntutannya? God forbid, sama sekali tidak. Kita perlu berterima kasih kepada Bapa yang telah memberikan anaknya untuk menggantikan kematian orang berdosa, agar barang siapa percaya tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Mereka yang merasa tidak membutuhkan darah Kristus, yang merasa bahwa tanpa kasih karunia ilahi, mereka dapat dengan perbuatan mereka sendiri mendapatkan persetujuan Tuhan, sedang membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Kain. Dengan mereka mengatakan upah dosa bukan kematian, dan kalaupun ada kematian, itu kematian adalah untuk memenuhi tuntutan justisnya setan, pikiran mereka sama dengan pikiran Kain yang sudah dipengaruhi oleh setan. Kain menolak darah Kristus di kayu salib karena dia percaya bisikan setan kepadanya. Setan katakan upah dosa bukan kematian, sehingga dosa dapat diampuni tanpa tumpah darah. Jika mereka tidak menerima darah Kristus yang membersihkan, mereka menempatkan diri mereka di bawah tuduhan hukum sebagai pelanggar hukum yang patut mati kematian kekal. Tanpa kematian anak Bapa yang memenuhi tuntutan justis Bapa, maka mereka sendiri yang harus menjalankan hukuman itu, yang mana kematian mereka adalah kematian tanpa ada kemungkinan kebangkitan untuk selama-lamanya. Kristus katakan, "Aku datang bukan untuk condemn orang berdosa, karena orang berdosa sudah dikondem oleh hukum. Tetapi aku datang untuk menyelamatkan mereka dari condemnation hukum." Dan bagaimana caranya Kristus menyelamatkan manusia? Dengan dirinya menerima condemnation hukum itu, agar barang siapa percaya tidak perlu binasa, tetapi dapat menikmati kehidupan kekal yang telah dipersiapkan Bapa melalui anaknya untuk selama-lamanya. Kain dan Habel sama-sama mengaku worship God yang sama. Mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada God yang sama. Bedanya, Kain tidak percaya bahwa dosanya dapat diampuni melalui adanya kematian anak Bapa di kayu salib, karena dia tidak percaya bahwa Bapa menuntut kematian orang berdosa, dan kematian anak Bapa di kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan justisnya setan. Itulah yang dipercaya oleh Kain. Sementara Habel percaya bahwa dosanya hanya dapat diampuni melalui adanya kematian anak Bapa di kayu salib, karena dia percaya bahwa yang menuntut kematian adalah God, dan kematian anak Bapa di kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan justisnya Bapa. Pertanyaannya, persembahannya siapa yang diterima Tuhan? Persembahannya Kain? God forbid. Persembahannya Habel? To God be the glory.